Dalam kehidupan nyata, bagaimana kita memedomani cokro manggilingan ini? Yang pertama, di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi. Jadi darinya menuju kembali kepadanya. Kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi memedomani cokro manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi roji'un. Ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumadi. Hidup ini, kalau menurut Sunan Kalijogo kan diibaratkan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu ya berangkat ke pasar pagi-pagi, kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi. Kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Jadi dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah, kemudian kita hidup di dunia, nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu urip iku prasasat koyok wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu, karena hidup ini hanya pendek sebentar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe, ya cepet-cepet ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar, segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis, kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia, lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah sangkan paraning dumadi. Kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik bis antar kota, itu kan sering ada fase transitnya. Di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah, itu saya membayangkan seperti ke pasar tadi, hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet minum, kalau butuh makan cepet-cepet makan. Setelah itu balik lagi ke bis, melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Kayak kalau sekarang lewat tol, berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita, kemudian waktunya habis, keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah hidup ini sangkan paraning dumadi. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama, manifestasi dari cokro manggilingan yang sifatnya ketuhanan.
Sekarang kita lihat yang sifatnya alam semesta, sifatnya kosmologis. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita dituntut untuk mewujudkan kesadaran sangkan paraning dumadi. Berhadapan dengan alam semesta, kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Itu memayu hayuning bawono. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawono. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan. Dan yang kedua, mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan, mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Ini jadi caranya dua, ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Itulah memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Ya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumadi, kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai saya itu ndak ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki. Tapi ketika ilmunya kurang, jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia. Nah, ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari cokro manggilingan adalah memayu hayuning bawono. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kita harus tidak terlena, harus selalu waspada, tidak mudah menyia-nyiakan waktu untuk senang-senang saja karena kita punya misi sangkan paraning dumadi. Yang kedua ini memayu hayuning bawono. Kehadiran kita yang sebentar. Usia manusia itu kan tidak panjang. Sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar. Kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu hayuning bawono. Oke. Baik, ya ini kalau mau kita tambah penjelasannya, ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi, bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan, bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga politik. Bagaimana kita mengembangkan sistem politik, kehidupan politik yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita membentuk kosmos, kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang
memayu hayuning bawana. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah Cokro-Manggilingan. Nah, sekarang yang ketiga. Ini juga lanjutannya, orientasi hidup berdasarkan Cokro-Manggilingan. Kalau ini secara psikologis. Kalau tadi kosmologis itu tentang alam yang memayu hayuning bawana. Sebelumnya teologis berhubungan dengan Tuhan, sangkan paraning dumadi. Kalau ini secara psikologis, kejiwaan manusia yang berhubungan dengan Cokro-Manggilingan. Ini saya pinjam dari Ki Ageng Suryamentara. Dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang beliau ini. Silahkan dicari rekamannya. Ini saya ngomong ringkas saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan. Jadi di antara pola Cokro-Manggilingan dalam hidup mikro psikologis kita, itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryamentara mungkin masih ingat istilah mulur dan mungkret. Jadi menurut Ki Ageng Suryamentara, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja. Yakni pasti sebentar senang, sebentar susah. Sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup itu naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu paling banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa. Cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Suryamentara, kalau kita sadar seperti ini, hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasud, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada fase pasang, ada fase surutnya. Jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja, santai saja. Kalau bahasanya anak-anak hari ini slow way, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu, yang kalau ini yang teori mulur mungkret tadi dari Ki Ageng Suryamentara, untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita, kemudian cita-cita kita tercapai. Akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai,
biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik, misalnya. Tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya senang, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi senangnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100 sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi cita-citanya pingin dapat pekerjaan yang memadai. Nggak dapat-dapat. Akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang. Itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah. Yang penting ada pekerjaan saja. Saya punya penghasilan saja. Sudah bersyukur Bapak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya asal nggak males saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai seneng. Ketika sudah seneng kan terus mulur lagi. Masa sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi. Akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi. Menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut tercapai terus seneng. Ketika seneng berkembang keinginannya. Mulur. Tidak tercapai. Akhirnya sedih. Menyusut. Ketika menyusut tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanannya. Nah, ini nasihat dari Ki Ageng Suryamentara. Ini ada kalimat yang saya suka dari beliau, malam hari ini saya bawa. Kata beliau, Ki Ageng Suryamentara, di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Ki Ageng Suryamentara, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh. Tidak suka atau menolak sesuatu boleh. Tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus hidupmu bahagia terus gitu. Tidak begitu. Hidup tetap akan siklus, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita kan begitu. Pokoknya Pak, kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya, wah sudahlah selesai hidup saya Pak, sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti. Atau kalau saya berhasil menikahi dia Pak, wah sudah, hidup saya mesti tidak ada susahnya, seneng terus bahagia terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja Pak, wah pasti hidup saya itu ketawa terus, nggak ada sedihnya sama sekali. Kita kan sering punya rasa seperti itu. Atau menolak, wah pokoknya jangan dengan teman saya itu deh Pak, saya akan mati-matian menghindar. Karena teman saya itu tidak cocok sama saya.
Saya benci sekali sama dia. Semoga dia, kita akan menolak mati-matian. Janganlah Pak kalau kerja di sana itu menurut saya kita nolak mati-matian. Janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak, saya sudah lama tidak suka dengan perempuan seperti itu, bukan tipe saya. Terus kamu tolak mati-matian. Itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Ki Ageng Surya Mentara mengingatkan Mbok Yo jangan begitu. Jangan keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu bahagia selamanya, atau sebaliknya. Kalau tidak berhasil menolak yang engkau benci, hidupmu susah selamanya. Tidaklah. Hidup itu akan selalu gilir berganti antara senang dan susah.